Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan video kita pembahasan tentang teknik integrasi, yaitu untuk subbab integral fungsi rasional. Pada integral fungsi rasional, maka integran akan berbentuk sebuah fungsi rasional, kita misalkan dengan fx, di mana fx itu adalah P dibagi dengan Q, di mana derajat P itu adalah lebih kecil daripada derajat Q. Jadi misalnya kalau di atasnya itu adalah fungsi X pangkat 2, maka di bawahnya fungsi X pangkat 3. Jadi derajat P itu lebih kecil daripada derajat Q. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Langkah yang pertama, kita faktorkan Q, ya. Kita faktorkan Q menjadi faktor linier dan atau kuadrat yang definit positif, ya. Kemudian yang kedua adalah buat dekomposisi pecahan parsial untuk faktor-faktor dari Q, penyebutnya. Dan yang ketiga adalah tentukan nilai konstanta yang muncul dengan menyamakan koefisien. Dan yang terakhir adalah kita selesaikan integralnya. Nah, bentuk-bentuk fungsi rasional itu yang lazim muncul adalah yang pertama kemungkinannya adalah linier tidak berulang. Yang kedua adalah linier berulang. Dan yang ketiga kuadratik tidak berulang. Dan terakhir adalah kuadratik berulang. Jadi Q-nya ini adalah fungsi linier, bisa saja tidak berulang, atau kemudian si Q ini kuadratik yang tidak berulang, atau kuadratik berulang. Mari kita akan bahas keempat kemungkinan ini satu persatu. Ya, jadi tadi sebelum kita mencari integralnya, kita lakukan dulu dekomposisi fungsi parsial. Nah, untuk kasus pertama, di mana Q tidak linier berulang, maka bentuk Q adalah sama dengan AX plus B. Ya, ini kan linier ya, persamaan linier dikali dengan A2X plus B, ini kan difaktorkan, dan seterusnya. Kalau kita menemui kasus seperti ini, maka dekomposisi pecahan parsialnya kita buat dengan rumus begini. P per Q sama dengan A, ini kita misalkan dulu dengan A, kemudian ini adalah faktor dari Q yang pertama, faktor liniernya ya, AX plus B1, tambah dengan A2, A2X plus B2, dan seterusnya. Nah, konstanta-konstanta A1 dan A2 dan seterusnya, inilah yang akan kita cari. Contoh, tentukan dekomposisi pecahan parsial untuk 2 per X kuadrat min 5X plus 6. Ya. Nah, ini kita lihat kalau kita faktorkan penyebutnya, dalam hal ini kita sebut dengan Q, maka kita akan peroleh dia menjadi min 2 dan min 3. X min 2 dan X min 3. Kemudian ini kita pecah ya, kita buat dalam pecahan parsialnya. A min X min 2 plus B per X min 3. Nah, ini baru sampai pecahan parsialnya, dekomposisi pecahan parsial. Nanti nilai A dan B itu yang akan kita cari. Nah, berikutnya kita lihat di sini untuk yang soal kedua, X plus 2 per X pangkat 3 min X. Ya, kalau kita faktorkan, ya, kita akan memperoleh seperti ini. X plus 2, pembilangnya tetap. Pertama adalah kalau kita keluarkan X, hasilnya adalah X kuadrat min 1. Kemudian X kuadrat min 1 ini bisa kita faktorkan lagi menjadi X min 1, X plus 1. Kita lihat di sini, X itu adalah persamaan linier kan, garis. Sehingga ini adalah X sendiri, kita faktorkan. X min 1 juga adalah linier, Q berlinier. Kemudian X plus 1 juga linier. Nah, kita pecahkan lagi.
kita pisahkan A per X plus B per X min C, X min 1 plus C per X plus 1. Ini A, B, dan C ini yang harus kita cari. Oke, kita cari berikut ini. Mari kita lanjutkan untuk mengerjakan tadi setelah kita faktorkan Q-nya tadi ini ya, dari X kuadrat min 5X plus 6, kita faktorkan menjadi X min 2 dan X min 3. Kemudian kita buat seperti ini, seperti halnya ketika ini merupakan Q yang merupakan persamaan linier tidak berulang ya. Baik, kita coba cari solusinya. Kalau boleh saya tulis di sini adalah 2 per X min 2 X min 3. Itu adalah, nah di sini saya ingin menyamakan penyebut ya, agar ini sama dengan yang di kiri. Jadi kalau saya ingin samakan penyebut berarti A akan saya kalikan dengan X min 3 ya, X min 2 kali dengan X min 3. Tambah B juga akan saya samakan penyebutnya. Di sini adalah X min 3 X min 2, X min 2 kali X min 3. Di sini dikali dengan X min 2. Nah, setelah itu kita akan tuliskan ya, ini tetap seperti ini. Ini adalah AX min 3A ya, saya kalikan ke dalam. Kemudian BX min 2B. Penyebutnya sama. X min 2 X min 3. Nah, kalau saya boleh tuliskan, sebenarnya di sini ada 0x plus 2, gitu kan ya? Sehingga kalau saya buat di sini AX plus BX itu sama dengan 0x, atau A plus B adalah sama dengan 0. Ya. Atau saya bisa tulis A sama dengan min B. Kemudian untuk yang berikutnya adalah saya ambil yang satuannya ya. Berarti di sini saya akan dapatkan min 3A min 2B adalah sama dengan 2. Adalah sama dengan 2 ini. Ya. Kemudian di sini saya ganti A dengan min B, 3A min B min 2B sama dengan 2. Ini min plus B min plus 3B min 2B adalah sama dengan B sama dengan 2. Kalau kita kembalikan di sini berarti A sama dengan min 2. Nah, kita kembalikan ke sini. Sehingga akan saya dapatkan di sini A-nya adalah min 2 per X min 2 plus B-nya adalah 2 X min 3. Nah, ini adalah pecahan parsialnya, dekomposisi parsial. Nah, misalnya Anda tadi ditanya integral 2 per X kuadrat min 5X plus 6 dx, maka akan dengan mudah kita cari minus integral 2, 2-nya boleh saya taruh di sini, atau mungkin di dalam aja dulu. Ya, minus 2 per X min 2 dx plus integral 2 per X min 3 dx. Berarti di sini akan kita dapatkan min 2 ln X min 2 plus 2 ln X min 3 plus C. Nah, ini adalah jawaban untuk kemungkinan yang pertama, yaitu ketika Q atau penyebutnya, faktor dari penyebutnya adalah linier tapi tidak berulang. Oke. Kita akan bahas contoh yang kedua tadi pada slide berikut ini. Mari kita coba jawab soal yang nomor 2 tadi. Kita cari solusinya hingga didapatkan konstanta A, B, dan C-nya ya. Tadi sudah kita bahas bahwa kita faktorkan si Q. Tadi Q-nya adalah X pangkat 3 min X.
kita faktorkan menjadi, pertama kita keluarkan X, setelah kita keluarkan dan kita keluarkan X min 1, kita akan dapatkan X plus 1. Nah, ini adalah untuk faktor Q yang merupakan fungsi linier tidak berulang ya. Di sini X kan fungsi linier ya, X plus 0 kan. Oke, sekarang kita pisah-pisahkan penyebutnya seperti ini. Nah, kemudian seperti pada contoh sebelumnya, kita akan mencari A, B, dan C-nya ya. Kita akan tulis ini X plus 2 ya, X. Oke, saya tulis yang ini X kali X min 1 X plus 1 itu adalah sama dengan, nah A-nya di sini kan per X ya, agar menjadi sama penyebutnya ya. Oke, mungkin supaya gampang saya akan buat sepotong-sepotong seperti ini. Oke, plus 1 ya, berarti X-nya ini harus dikali dengan X min 1 X plus 1 tambah, kemudian untuk yang B kan di sini adalah X min 1, berarti saya harus kalikan dengan X ya, X min 1-nya sudah ada dan X plus 1. Nah, untuk C ya, C itu sudah saya punya X plus 1, berarti saya harus kalikan dengan X dan X min 1 ya, X plus 1-nya sudah ada. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya seperti kita ketahui bahwa di sini sebenarnya adalah 0 X kuadrat plus X gitu kan. Nah, X kuadratnya adalah 0. Jadi kalau saya tulis di sini 0 X kuadrat plus X plus 2 per X min 1 X plus 1 sama dengan, nah ini kita kalikan nih, kalikan kemari, berarti sini akan saya dapatkan AX kuadrat, kemudian berikutnya adalah min kali min X ini ya, saya kalikan ke sini dulu, berarti min X plus X ya, jadinya habis X-nya 0, berarti plus A0. Kemudian yang ini min 1 kali 1, min 1 kali A, jadi min A. Tambah, ya berikutnya yang ini, B kali X, berarti plus BX kuadrat, kemudian X kali 1, plus BX. Dan yang berikutnya adalah CX kuadrat, min CX. Ups, X-nya kebanyakan. Nah, seperti ini ya. Oke, ini X min 1, X plus 1. Sekarang kita mulai dari yang X kuadrat. Ini X kuadrat, ini X kuadrat, ini X kuadrat. Sehingga saya harus tulis AX kuadrat plus BX kuadrat plus CX kuadrat itu adalah sama dengan 0x kuadrat, atau A plus B plus C sama dengan 0. Nah, berikutnya untuk yang X. Yang X ya, ini BX dan min CX. BX min CX itu adalah sama dengan X. Atau saya bisa tulis B min C sama dengan 1. Nah, yang berikutnya adalah yang sendirian, satuan aja, yang konstanta saja. Min A sama dengan 2. Min A sama dengan 2 atau A sama dengan min 2. Nah, A-nya sudah dapat. Berikutnya, A ini kita masukkan ke sini ya, yang bisa masuk ini di sini. Jadi, min 2 tambah B tambah C sama dengan 0. B tambah C sama dengan 2. Oke, kita punya di sini BC. Saya masukkan di sini sama dengan 2. Kita eliminasi aja ya. BB kurang 0, min C, berarti min 2C. Sama dengan 1 min 2, min 1. Betul ya? 1 min 2. Berarti min 1. Nah, ini min 2 kita agak pindah ke ruas sini. Jadi positif. Min bagi min jadi sisanya setengah.
Oke, kita dapat C sekarang. Nah, berikutnya kita masukkan ke yang ini. B plus setengah sama dengan 2. Maka B sama dengan 2 kurangi setengah adalah 3/2 ya, atau 1/2. 2 kurangi setengah, 1/2 atau 3/2. Nah, sehingga kita dapatkan di sini adalah minus 2, ini adalah 3/2, benar ya, positif 3/2, dan yang ini adalah setengah. Ya, jadi kalau saya boleh tulis di sini X plus 2 per X pangkat 3 min X itu adalah sama dengan min 2 per X plus 3/2 X min 1 plus setengah X plus 1. Nah, ini kalau misalnya Anda cari integralnya ya udah gampang kan? Berarti min 2, kalau saya tulis gini ya, misalnya gini, saya dx-kan di sini. Nah, maka di sini kita akan dapatkan min 2 ln X plus 3/2 ln X min 1 dan plus setengah ln X plus 1 plus C. Cukup mudah ya. Nah, tinggal memang harus benar-benar hati-hati ketika kita melakukan dekomposisi pecahan parsial. Harus teliti dan harus banyak latihan. Mari kita lanjutkan dengan membahas kemungkinan kasus yang kedua, yaitu ketika penyebutnya atau Q, faktor dari Q adalah berbentuk linier berulang. Ya. Jadi misalnya Q-nya itu merupakan fungsi linier AIX plus BI pangkat P, ya mungkin 2, mungkin 3, ya tapi di dalam sini bentuknya adalah sama. Misalnya 5X plus 1, seperti itu ya. Misalnya di sini adalah 5X plus 1. Maka di sini pangkat 3, let's say gitu ya. Nah, ini berarti dia linier yang kemudian nanti berulang. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ketemu seperti ini? Maka kita harus masukkan ke dalam persamaan yang kurang lebih seperti ini, di mana A1 AIX plus BI dan seterusnya sampai pangkatnya ini. Jadi kalau saya contohkan tadi kan 5X plus 1 gitu ya, pangkat 3. Berarti di sini kita akan punya ya misalnya seperti ini, berarti A per 5X plus 1 ya, ini kemudian tambah B 5X plus 1 kuadrat, dan yang ketiga adalah 5X plus 1 pangkat 3. Nah, ini adalah kuadratik berulang. Contoh misalnya di sini ada perkalian lagi nih, X plus 1 misalnya. Nah, berarti nanti di sini tambah D X plus 1. Contohnya seperti itu ya. Ini adalah disebut dengan faktor Q dari Q yang linier berulang. Nah, mari kita lihat contohnya berikut ini. Misalnya saya punya persamaan 5 per X kuadrat kali X plus 5. Dan kita harus mencari dekomposisi pecahan parsial ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, di sini adalah X kuadrat. Sebenarnya Anda bisa juga nanti menggunakan di kasus berikutnya, yaitu untuk Q yang faktornya adalah persamaan kuadrat. Bisa juga, nanti akan saya bahas, tapi yang di sini kasusnya adalah kita menggunakan linier berulang. Ketika kita menggunakan linier berulang, ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Kan kita punya X, kemudian X kuadrat, di sini kan sebenarnya X plus 0. Kalau boleh saya tuliskan, gitu kan, pangkat 2. Berarti nanti kita akan punya X plus 0, pangkat 1, seperti ini, pangkat 1 dulu, baru pangkat 2, dan seterusnya. Kalau misalnya sampai 3, ya pangkat 3. Nah, kebetulan sini pangkat 2, berarti X dulu. Kemudian di B-nya, itu adalah X kuadrat, plus C per X plus 5. Nah, mari kita coba cari solusi A, B, dan
C-nya. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi di sini adalah A per X plus B per X kuadrat plus C per X plus 5. Ya. Nah, kalau saya tulis ini misalnya 5X kuadrat X plus 5. Tadi dengan hal yang sama, ini saya samakan penyebutnya. A per X, berarti di sini saya jadikan X kuadrat X plus 5. Supaya ini berarti yang di bawah sini atasnya akan saya kali dengan X kali X plus 5. Tambah dengan B. B sudah punya X kuadrat di sini ya. Berarti di atas tinggal saya kalikan X plus 5. Penyebutnya pun dikali dengan X plus 5. C, X plus 5. Berarti saya tinggal kalikan dengan X kuadrat. X kuadratnya saya taruh di depannya. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal kalikan ya. Kalau saya boleh juga tulis di sini adalah sebenarnya 0x kuadrat plus 0x plus 5. Ya. 0x kuadrat plus 0x plus 5. Nah, di sini kita kalikan AX jadinya AX kuadrat. Mungkin saya ganti warna. Oh, jangan ganti warna ini dulu ya. Saya tulis dulu di sini. Sini 0x kuadrat plus 0x plus 5 x kuadrat x plus 5. Sini adalah AX kuadrat plus A5X plus BX plus B5 plus CX kuadrat. Ketika saya kalikan ke masing-masing yang di dalam kurung. X plus 5. Nah, sekarang kita lihat yang ada X kuadrat adalah ini. AX kuadrat. Saya ganti warna merah aja. AX kuadrat plus CX kuadrat sama dengan 0. A plus C sama dengan 0. A sama dengan min C. Yang berikutnya adalah yang BX. XX. Yang XX warna hijau saja ya. Ini ada A5X, ada BX. Berarti A5X plus BX sama dengan 0. A5A harusnya ya, nggak apa-apa deh ya. 5A plus B sama dengan 0. A sama dengan, ini pindah ruas, min B per 5. Oke. Ini persamaan yang keduanya. Oke, yang ketiganya adalah B5 ya. B5 sama dengan ini, 5. Atau 5B sama dengan 5. B sama dengan 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, kita masukkan sini. Jadi B sama dengan 1. A berarti sama dengan min 1 per 5. Dan C, kalau saya buat di sini C sama dengan min A, berarti sama dengan 1/5. Ya. Sehingga akan saya dapatkan ya, di sini A-nya adalah min 1/5 per X ya, tambah B-nya adalah 1 X kuadrat dan C-nya adalah 1/5 X plus 5. Nah, tentu saja kalau ini kita integralkan, kalau misalnya nanti Anda diminta persamaan integral dari 5x kuadrat plus x plus 5, sorry ini bukan plus tapi kali ya, seperti ini dx. Nah, tinggal diintegralkan aja. Ini akan menjadi ln sama dengan min 1/5 ln x tambah ya, oke, saya mungkin pelan-pelan ya. Berarti saya tuliskan lagi, ini sudah saya dekomposisikan, berarti saya integral min 1/5 x plus 1/x kuadrat ya, plus 1/5 x plus 5 dx. Nah, ini kan jadi x pangkat min 2 ya. Ya, jadi x pangkat min 2. Jadi di sini nanti diintegralkan akan menjadi min 1/5 ln x
Ini kalau diintegralkan hasilnya adalah min 1 X pangkat 1. Jadi di sini adalah minus 1/x plus 1/5 ln X plus 5 plus C. Ya. Semoga ini tidak terlalu tidak terlalu rumit ya, nulisnya berantakan, mohon maaf. Mungkin Anda bisa salin ulang di buku Anda dengan lebih rapih. Nah, ini adalah satu contoh untuk untuk Q dengan faktor linier yang berulang. Nah, tadi seperti sampaikan, ini juga bisa nanti kita kerjakan ya, yang X kuadrat ini juga bentuknya kuadratik. Kita bisa juga nanti menggunakan Q yang kuadrat tidak berulang, yaitu dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita lihat kemungkinan kasus ketiga, yaitu ketika faktor dari Q adalah kuadratik tidak berulang. Ya, jadi misalnya kita memiliki suatu faktor dari Q, itu bentuknya adalah AX kuadrat plus A1X kuadrat B1X plus C1 dan seterusnya ya. Namun dia tidak berulang sehingga A, B, dan C-nya ini adalah konstanta-konstanta yang berbeda. Maka kita harus mengubah bentuk dari pecahannya ya menjadi A1X plus B1 untuk faktor kuadratik yang pertama dan A2X plus B2 untuk faktor kuadratik yang ketiga dan seterusnya ya. Oke, dengan A1, A2 dan B1, B2 seterusnya adalah konstanta yang kita cari. Mungkin untuk contoh pertama ya, misalnya saya punya soal adalah X per X kuadrat plus 1 X pangkat 2 atau X kuadrat plus 3, maka ketika dia adalah faktornya kuadrat, kita akan memiliki pembilang yang kita ubah bentuknya menjadi AX plus B ya. Karena ini kuadrat tidak berulang sehingga faktornya di sini adalah X kuadrat plus 1 dan yang berikutnya adalah X kuadrat plus 3, maka pembilangnya pun memiliki pembilang yang berbeda ya, CX plus D. Nah, kemudian, ini nanti kita akan cari pada slide berikutnya untuk masing-masing nilai A, B, C, dan D. Nah, berikutnya contoh yang tadi kita bahas ya, yang sebelumnya namun dengan menggunakan faktor QX linier yang berulang. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan cara kuadratik tidak berulang, sehingga saya akan memiliki X kuadrat, kemudian plus CX plus 5. Di sini plus C. Kenapa? Karena X plus 5 itu adalah bentuknya linier, sehingga pembilangnya hanyalah satu konstanta, yaitu C. Oke, baik, sebelumnya nanti setelah ini kita akan bahas untuk contoh yang nomor 1. Mari kita cari, kita selesaikan soal contoh tadi nomor 1 untuk faktor Q yang bentuknya adalah kuadratik tidak berulang. Ya, kuadratik tidak berulang. Nah, sekarang kita akan cari A, B, C, dan D-nya. Oke. Maka di sini akan saya samakan penyebutnya dulu untuk yang di ruas kanan. Dan sebelumnya mungkin saya akan tuliskan bahwa di sini bentuknya adalah 0x pangkat 3 plus 0x kuadrat plus x plus 0. Gitu kan ya? X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 3. Maka di sini sama dengan ini saya kali untuk AX plus B ya, X kuadrat plus 3 agar AX kuadrat plus 1 X kuadrat plus 3. Jadi atas penyebut dan pembilangnya saya kalikan dengan X kuadrat plus 3. Kemudian untuk CX plus D, ini pembilang dan penyebutnya akan saya kalikan dengan AX kuadrat plus 1 sehingga akan memiliki penyebut yang
sama atau disamakan penyebutnya. Ya. Nah, dari sini kemudian kalau saya ingin kalikan masing-masing ya, mungkin saya tidak akan buat dalam bentuk pecahan ya, langsung saja saya ambil yang di atasnya untuk pembilangnya. Di sini akan saya dapatkan AX pangkat 3 ya, kali ke sini dan kali kemari, tambah 3AX tambah BX kuadrat plus 3B. Oke. Nah, untuk berikutnya CX kali X pangkat 2 menjadi CX pangkat 3 plus CX plus DX kuadrat plus D ya. Dari sini saya kalikan ya. Nah. Oke, di sini akan memiliki 0x pangkat 3, 0x pangkat 3 plus 0x kuadrat plus x plus 0. Sekarang kita mulai dari yang x pangkat 3 dulu. Ya, x pangkat 3 berarti di sini saya punya a plus c kali x pangkat 3 itu adalah 0x pangkat 3 atau a plus c sama dengan 0. Oke, atau saya boleh tulis c sama dengan min a ya. Yang berikutnya adalah yang kuadrat ya. Ini kuadrat, ini kuadrat. Oke, ini kuadratnya. Sehingga b plus d x kuadrat adalah 0x kuadrat. Atau b plus d sama dengan 0. Oke, saya buat d sama dengan min b. Yang berikutnya adalah untuk yang x. Ini ada 3x, 3ax, di sini ada cx. Ya, kalau saya tulis 3ax plus cx sama dengan 0. Ya, atau 3a plus c, bukan sama dengan 0. Sama dengan, dari tadi 0 terus ini, sama dengan apa nih? X. Sehingga sama dengan 1. Ya. Oke, kita masukkan yang ini ya. Nah, ini. Berarti 3a min a sama dengan 1. 2a sama dengan 1a sama dengan setengah. Ya, saya kembalikan di sini. Berarti c sama dengan min setengah. Nah, kita sudah ketemu a dan c-nya. Nah, bagaimana dengan b dan d? Oh ya, belum selesai. Tadi masih ada satu lagi untuk yang konstanta ya. Jadi kita dapat 3b plus d sama dengan 0. Oke, kita masukkan dari yang sini. 3b min b sama dengan 0. B sama dengan 0. Dan D sama dengan 0. Maka kita akan memiliki sebuah dekomposisi dari fungsi P per Q, di mana Q-nya adalah kuadratik tidak berulang. Seperti ini. Ini adalah setengah. A-nya adalah setengah. Ya, berarti setengah X plus B-nya 0. X kuadrat plus 1. Minus. Kenapa minus? Karena C-nya setengah, min setengah. Berarti minus setengah X per X kuadrat plus 3. Nah, ini adalah dekomposisinya. Nah, bagaimana kalau ini tadi adalah yang dicari integralnya ya? Integral dx seperti itu ya. Oke, kita akan bahas di slide berikutnya. Dari soal yang tadi, yang kita cari dekomposisi pecahan parsialnya, yang dalam bentuk x per x kuadrat plus 1, x kuadrat plus 3 ya. Tadi kita sudah dapatkan a dan c-nya adalah setengah dan min setengah x ya. Oke, kalau mungkin saya tuliskan di sini setengahnya saya bawa keluar, x per x kuadrat plus 1 dx min setengah integral x per x kuadrat plus 3 dx ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya,
Pasti Anda sudah bisa menebak di sini menggunakan metode substitusi yang sederhana aja. Jadi kita lihat ada x kuadrat plus 1, di atas ada x, berarti nanti kalau saya misalkan dengan u, x kuadrat plus 1, dia akan bisa menghilangkan yang x bilangnya dengan dicoret. Kita coba saja ya. Jadi misal u untuk yang ini ya, yang pertama, x kuadrat plus 1, maka du per dx adalah sama dengan 2x, dx adalah du per 2x. Kemudian untuk yang ini, yang sebelahnya, u sama dengan x kuadrat plus 3, maka du sama dengan du per dx adalah sama dengan 2x, dx adalah du per 2x. Kebetulan dx-nya sama. Kita masukkan ya. Oke, sama dengan setengah x u du per 2x minus setengah x u, oh sorry, jangan u-nya di sini saya ganti v supaya enggak mirip ya, supaya beda, dv. Nah, oke. dv di sini adalah v dv per 2x. Oke, di sini boleh saya coret x-nya, ini juga saya coret, maka akan saya dapatkan setengah integral, bukan setengah, melainkan seperempat du per u min seperempat integral dv per v. Nah, sudah kita tahu ya, ln u adalah integral u adalah ln u min seperempat ln v. Saya keluarkan seperempatnya, ln x kuadrat plus 1 dikurangi dengan ln x kuadrat plus 3 plus c. Ini adalah jawabannya. Bila tadi soal dekomposisi dari pecahan parsial yang kuadrat tidak berulang. Selanjutnya saya akan membahas tentang soal yang sebelumnya sudah kita kerjakan sama-sama, namun tadi kita mengerjakannya dalam bentuk faktor Q linier berulang. Ya, tadi saya buat di sini adalah dengan A per X plus B per X kuadrat plus C X plus 5 gitu ya. Kalau Anda nanti bisa kembali lagi melihat videonya ya. Nah, tapi di sini saya ingin menjawabnya dengan menggunakan faktor dari Q yang merupakan bentuk kuadrat, tidak berulang. Jadi sini x kuadrat. Nah, karena di sini ada x plus 5, maka di sini tetap kita perlakukan dia sebagai linier. Ya, sehingga kalau ketika x kuadrat, maka kita punya bentuk pembilang ax plus be. Sedangkan kalau untuk linier hanya satu konstanta c saja, jadi tidak dikalikan dengan x. Oke, coba kita cari sama-sama. Mungkin di sini saya akan tuliskan, berarti di sini adalah 0x plus 5. Ya, saya hanya mengeksekusi pembilangnya saja untuk mempersingkat ya. Sehingga saya akan punya x plus b, agar penyebutnya sama, di sini saya kalikan dengan x plus 5. Ya. X plus 5. Maka di sini x kuadrat x plus 5. Plus c-nya akan saya kalikan dengan x kuadrat. Ya, agar di sini nanti x kuadrat x plus 5. Mudah ya? Baik, sekarang kita carikan, kita kalikan dulu. Ya, untuk ini pembilangnya. Ya, saya akan memiliki ax kuadrat plus 5ax plus bx plus 5b plus cx kuadrat. Oke, nanti penyebutnya sama. Sehingga kalau saya lihat di sini, ini adalah x kuadrat, inilah adalah x kuadrat, saya akan memiliki a plus c, ya, x kuadrat sama dengan 0, x kuadrat
atau A plus C sama dengan 0. Atau saya punya C sama dengan min A. Berikutnya adalah yang X. Nah, kebetulan sebelah-sebelahan ya. Sehingga saya akan punya A 5A plus B itu sama dengan di sini 0x. Oh ya, di sini ada 0x kuadrat harusnya ya. Ya, tapi Anda pasti sudah memahami itu. Oke, 5A plus B di sini adalah 0 ya. Berikutnya adalah untuk C-nya sudah tidak ada, ini 5B. Yang berikutnya adalah 5B sama dengan 5. Sehingga saya akan peroleh B sama dengan 1. Ya. Nah, dari sini saya akan bisa dapatkan A nih. Ya, di sini 5A tambah B-nya adalah sama dengan 1, sama dengan 0. A sama dengan minus 1/5. Ya. Sehingga C-nya adalah sama dengan minus kali minus jadi 1/5. Oke ya. Nah, dari sini tinggal masukkan, kita kembalikan ke atas. Ya, maka akan kita dapatkan sama dengan minus 1/5 X plus B-nya adalah 1 per X kuadrat ditambah dengan C-nya adalah 1/5 X plus 5. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan faktor Q berbentuk kuadrat. Mari sekarang kita bahas tentang kemungkinan kasus keempat, yaitu ketika faktor Q adalah kuadratik berulang. Ya, ini adalah persamaan fungsi dari Q-nya, faktornya adalah kuadratik yang berulang karena memiliki pangkat. Maka kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Ingat, ketika kita memiliki kuadratik, maka pembilangnya kita ubah dalam bentuk AX plus B, di mana nanti konstanta A, B, dan mungkin C, D, E atau B1, B2, Anda bisa gunakan salah satu di antaranya. Itu adalah yang akan kita cari. Mari kita lihat contoh berikut ini. Langsung saya buat dalam bentuk integral. Misalnya di sini dicari integral 6x kuadrat min 15x plus 22 per x plus 3 x kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, kita lihat di sini memiliki ada faktor linier dan kemudian ada faktor kuadrat berulang. Maka kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. A ini adalah x plus 3 karena ini adalah linier. Kemudian untuk yang berulang, terlebih dahulu pangkat 1, setelah itu pangkat 2 dengan variabel konstanta bx plus c, dx plus e, ya, seperti itu. Baik, kita mulai kerjakan soal tersebut ya. Kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, mungkin pada slide ini saya tidak akan menulis secara langsung agar mempercepat atau mengefisiensikan video kita. Ya, di sini saya ubah. Kemudian ini seperti biasa kita samakan penyebutnya, ya. Kita samakan penyebutnya dengan kemudian pembilangnya kita kalikan dengan persamaan yang belum terdapat pada penyebutnya. Ya, di sini kalau x kuadrat plus 2, maka perlu dikalikan lagi dengan x kuadrat plus 1 dikali dengan x plus 3. Dan untuk yang dx, karena sudah ada x kuadrat plus 2 kuadrat, maka hanya perlu dikalikan dengan x plus 3. Oke, berikutnya adalah kita cari nilai A, B, C, D, E, dan E ya, dengan dikalikan masing-masing ke dalam perkaliannya. Oke, kita dapatkan seperti ini, x pangkat 4, karena ini adalah dikuadratkan dulu ya. Ini pun kita kalikan ke dalam, maka saya akan langsung saja didapat seperti ini. Kemudian untuk x kuadratnya itu adalah 6 ya.
kemudian X pangkat 0, X pangkat 4-nya adalah 0, X pangkat 3 0, X kuadratnya adalah 6, X-nya adalah 15, minus 15, dan kemudian untuk satuannya adalah 22, ya. Nah, itu kita akan menyamakan koefisien. Mungkin Anda bisa hitung sendiri, tapi di sini akan saya langsung saja. Kita masing-masing A dan B, C, D, E kita masukkan ke dalam persamaan fungsinya tadi. Nah, dengan eliminasi maka kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 3, D sama dengan min 5, E sama dengan 0. Anda bisa mencoba sendiri ya, karena lumayan panjang juga ini kalau misalnya saya jelaskan di dalam video. Oke, nah sehingga kita kembalikan lagi, tadi A-nya itu adalah 1, B-nya adalah minus 1, C-nya adalah 3, D-nya min 5, dan E-nya adalah sama dengan 0. Ya. Kemudian kita masukkan ke sini, ini 1. Ya. Kemudian B-nya itu adalah min 1, min-nya saya pindahkan ke depan, ya, sehingga C-nya yang tadinya 3 saya tuliskan dengan min 3. Jadi min integral X min 3. Kemudian D-nya adalah min 5, min 5X ini, min 5X plus E-nya adalah sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan bentuk dekomposisi pecahan parsial sebagai berikut. Nah, tinggal kita cari integralnya, ya. Tinggal kita cari integralnya. Nah, ini mudah saja kan? Kalau integral 1/x plus 3 dx, maka di sini akan kita dapatkan ln, ya. Di sini akan kita peroleh ln x plus 3, ya. Nah, untuk di sini kita perhatikan di sini. Untuk di sini kita perhatikan, di sini kita akan bisa buat seperti ini ya. X plus, tunggu, saya rapihkan dulu. Jadi saya buat minus integral X per X kuadrat plus 2 dx. Saya uraikan lagi ya. Kemudian ini min-min saya buat jadi plus integral 3 per X kuadrat plus 2 dx. Untuk yang ini. Ya. Nah, mungkin kalau untuk integral X per X kuadrat plus 2, ya, ini kita bisa gunakan permisalan U sama dengan X kuadrat plus 2. Sehingga du per dx adalah sama dengan 2x. Dx adalah du. Dx sama dengan du per 2x. Nanti dia bisa coret ini kan. Nah, atau Anda bisa gunakan langsung dibuat integral terhadap 2x. Terhadap x kuadrat yang nanti turunannya adalah 2x. Kemudian yang berikutnya untuk 3 per x kuadrat plus 2, ya, mungkin Anda bisa lihat rumus di rumus baku, rumus nomor 19, ya. Mungkin saya lihat di sini rumus nomor 19 di mana integral du per a kuadrat plus u kuadrat itu adalah 1/a inverse tangen dari u per a. Ya, jadi untuk yang sini kita bisa tulis menjadi hasilnya adalah 1/a, a-nya adalah akar 2 kuadrat. Karena kita harus mengubah ini menjadi dalam bentuk x kuadrat plus akar 2 kuadrat, ya. Oke, sehingga a-nya adalah akar 2. Oke, anti tangen, inverse tangen dari u per a. U-nya adalah sama dengan 1 atau x kuadrat ya. Jadi u kuadrat, u-nya adalah x per a, akar 2. Nah, oke. Ini untuk 2 ini. Kemudian untuk yang berikutnya, ini kita bisa gunakan lagi dengan substitusi sederhana. Misalnya V adalah x kuadrat plus 2. Berarti dv per dx adalah sama dengan 2x. Dx adalah sama dengan dv per 2x. Nanti bisa dicoret x-nya. Sehingga akhirnya akan 5/2.
Nah, setelah kita masukkan hasilnya tadi, integralnya, maka kita akan peroleh hasilnya adalah seperti ini. Ya. Baik, itu adalah salah satu contoh untuk dekomposisi pecahan parsial ketika Q-nya adalah kuadrat berulang. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video bahwa untuk fungsi nasional ini adalah ketika kita memiliki fungsi f(x) dengan pembilang adalah fungsi px dan penyebutnya adalah fungsi qx. Bila pada contoh-contoh sebelumnya kita memiliki px yang derajatnya itu lebih kecil daripada qx. Nah, bagaimana jika misalnya ternyata derajat dari px atau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya? Ya, contohnya, misal saya punya fx itu adalah sama dengan x pangkat 4 plus 2x min 3, misalnya seperti itu ya, dibagi dengan x plus 1 seperti itu. Nah, berarti kan di sini pembilangnya itu derajatnya lebih tinggi daripada penyebutnya. Nah, untuk kasus seperti ini, maka kita harus bagi terlebih dahulu P itu dengan Q-nya. Nah, nanti kita akan dapat sisa dari pembagian tersebut. Nah, itulah yang kemudian kita dekomposisikan lagi, ya. Oke, seperti ini. Misalnya kita punya Px dibagi dengan Qx. Hx itu adalah hasil dari pembagian Px terhadap Qx dan Sx ini adalah sisanya. Dimana nanti kita akan peroleh bahwa derajat dari Sx itu akan lebih kecil daripada Qx. Kita masuk ke contoh langsung. Di sini kita diminta untuk mencari x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x min 4. Dengan penyebutnya adalah x kuadrat min 4. Kita lihat di sini bahwa derajat dari si P-nya adalah pangkat 3, sedangkan Q-nya adalah sama dengan 2. Maka kita bagi terlebih dahulu. Mungkin masih ingat pelajaran waktu di SMU ya. Kita bagi dengan penyebutnya x kuadrat. Nah, ini Anda lakukan pembagian seperti biasa, dikalikan dengan x dulu, hasilnya seperti ini. Ya, kita kurangi. Nah, kemudian masih bisa dikalikan dengan 2 menjadi 2x kuadrat min 8 ya. Kalau kita kalikan. Nah, di sini kemudian kita akan hasilkan sisanya adalah 5x plus 4. Berarti kalau kita tuliskan, nanti bentuknya adalah menjadi sebegini ini. X plus 2, itu hasil pembagiannya, plus 5x plus 4 per x kuadrat min 4. Nah, kita lihat di sini ordernya atau derajatnya dari fungsi ini adalah lebih kecil daripada penyebutnya. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Maka ini kita selesaikan dengan integral biasa, ya. Sedangkan kita yang ini kita buat dekomposisi pecahan parsial menurut rumus yang telah kita sampaikan tadi, contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi. Sini tentu saja akan memiliki bentuk kuadrat ya. Linier, karena ini bisa kita bagi 2 menjadi x plus 2, x min 2. Ya, oke. Tadi untuk yang 5x plus 4, kita buat x min 2, x plus 2. Ini adalah bentuk linier, tidak berulang. Ya, kita cari A dan B-nya, kita lakukan perkalian, kemudian kita lakukan eliminasi, ya, akan kita dapatkan, ya, ini kita lakukan eliminasi, masukkan untuk perkaliannya ini. Mungkin saya tidak jelaskan lagi karena sudah dibahas sebelumnya, nanti Anda bisa coba coret sendiri. Kita akan dapatkan A-nya adalah 7/2 dan B-nya adalah 3/2. Tinggal kita masukkan kembali ke sini. Ya. Nah, sehingga dengan kita masukkan A-nya 7/2 dan B-nya adalah 3/2, ya, maka kita bisa langsung integralkan. Tentu saja ini sudah mudah. Integral dari X adalah setengah X kuadrat, kemudian 2 adalah 2X,
Dan di sini adalah 7/2 ln dari X min 2, 3/2 ln dari X plus 2 plus C. Nah, itu adalah salah satu contoh apabila pembilangnya atau P-nya itu memiliki pangkat yang lebih besar daripada penyebutnya atau QX-nya. Fungsi rasional itu tidak hanya bisa berbentuk X saja, fx, melainkan fungsi rasional bisa juga berbentuk dalam sin atau cos, ya, seperti contoh berikut ini. Jadi misalnya ada integral fungsi dari cos X dan sin X dx, di mana f-nya adalah fungsi rasional. Ini adalah salah satu contohnya. Contoh persamaannya adalah integral dx per 1 plus sin x plus cos x. Tentu saja ini tidak bisa digunakan dengan substitusi trigonometri yang sudah saya bahas di video sebelumnya, melainkan kita harus gunakan substitusi lainnya untuk mencari solusi dari fungsi rasional dalam bentuk sin x, cos x. Bagaimana substitusinya? Yang pertama adalah kita gunakan sebagai tangen X per 2 itu adalah sama dengan T, ya, di mana T adalah sama dengan tangen X per 2. Untuk apa? Untuk nanti kita cari substitusi untuk dx-nya, ya. Nah, tentu saja harus kita turunkan, ya, harus kita turunkan. Kalau dilihat sini diturunkan langsung, kita harus gunakan aturan rantai terlebih dahulu, ya. Misalnya ini U sama dengan X per 2, maka du per dx itu adalah sama dengan setengah. Maka di sini kita akan dapatkan T sama dengan tangen U. Jadi dt per du adalah sama dengan turunan dari tangen adalah secant kuadrat U. Sehingga dt per dx adalah sama dengan dt per du kali du per dt. Ya. Sehingga di sini kita dapatkan dt per dx sama dengan secant kuadrat U, U-nya adalah X per 2 dikali dengan dt du per dx adalah setengah, ya, kita pindahkan ke depan setengahnya, maka jadinya setengah secant kuadrat X per 2, ya, seperti itu. Nih, akan diperoleh setengah secant. Nah, akan kita cari dx, kemudian kita kalikan ke atas, dx sama dengan 2, 1 plus tangen 2 kuadrat X per 2 kali dt, ini kita pindahkan dt-nya, ya. Jadi nanti perkalian 2 per 1 plus tangen kuadrat X min 2 kali dt, dan di sini kita bisa peroleh dx-nya adalah sama dengan 2 per 1 plus t kuadrat dt. Kenapa jadi t kuadrat? Karena ini kita kembalikan ke t sama dengan tangen X per 2. Nah, seperti itu. Kemudian, tadi kita baru mengubah dx-nya. Bagaimana dengan sin-nya? Ya. Jadi, kalau boleh saya hapus, ya. Sin X itu adalah perkalian, ingat identitas trigonometri, sin 2x adalah 2 sin X cos X. Kalau sin X berarti adalah setengahnya, ya, 2 sin setengah X cos setengah X. Kemudian sin ini kita ubah menjadi sin setengah X dibagi cos setengah X, kemudian ini kita kuadratkan, ya. Toh kalau kita coret hasilnya akan sama, sin setengah X kali cos setengah X. Oke, kemudian ini kita lakukan kita rubah sin per cos menjadi tangen, kemudian cos kuadrat X, ya, itu adalah sama dengan sepersekan kuadrat X per 2. Oke, kemudian kita lihat 2 tangen X per 2, tadi permisalannya. Kemudian secant kuadrat X per 2, itu kan identitas, ya, identitas trigonometri, bahwa kalau secant
kuadrat X itu adalah sama dengan 1 plus tangen kuadrat X. Sama halnya dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita ubah menjadi 1 plus tangen, kemudian kita ganti lagi 1 plus tangen ini, tangannya dengan pemisalan di awal, substitusi awal ini tadi. Sehingga kita akan dapatkan 2T per 1 plus T kuadrat. Itu untuk sin. Dan untuk cosnya, kita lakukan hal yang sama. Ya, kita akan peroleh substitusinya adalah 1 min T kuadrat, 1 plus T kuadrat. Nah, ini adalah pemisalan yang bisa kita substitusikan ketika kita memiliki integral fungsi rasional. Mari kita jawab soal yang ini pada slide berikut. Mari kita coba selesaikan soal yang tadi, ya, di mana integral dx per 1 plus sin x plus cos x. Di sini sudah saya tuliskan substitusi untuk masing-masing dx, kemudian sin x dan cos x-nya. Ya. Oke, kita substitusikan. Maka akan kita peroleh sebagai berikut. Ya, di sini adalah 1 per ya 1 plus sin x-nya adalah 2T per 1 plus T kuadrat. Oke, di sebelah sini. Kemudian cos x-nya adalah 1 min T kuadrat per 1 plus T kuadrat. Sorry, ini ketukar ya. Tapi nggak apa-apa, Anda bisa lihat bahwa ini adalah sin x. Sorry, ini sin x. Dan yang ini adalah cos x. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ya. Kemudian penyebutnya ini, karena dia pembagian, kita pindah ke atas jadi perkalian. 1 plus T kuadrat per 1 plus T kuadrat dari ini. Min 1 plus 1 min T kuadrat plus 2. Ini setelah kita samakan penyebutnya. Oke. Kemudian kita sederhanakan sehingga kita dapatkan 1 plus T kuadrat 2 kali 1 plus T, ya, karena ini bisa dicoret. Ini adalah 2 plus 2T. Oke, nah berikutnya kita tinggal substitusikan. Ini sudah kita masukkan. Kita dapatkan 1 plus T kuadrat per 2 1 plus T. Kemudian ini adalah dx-nya. dx-nya adalah 2 per 1 plus T kuadrat dt. Oke, ini bisa kita coret. 2-nya juga bisa kita coret. Ya, maka kita akan dapatkan integral 1 per 1 plus T dt. Ketika kita integralkan, akan kita peroleh ln 1 plus T plus C. Kemudian kita kembalikan tadi bahwa pemisalannya adalah T sama dengan tangen X per 2. Kita masukkan di sini T-nya, kita dapatkan hasilnya ini. Nggak sulit ya, cukup mudah. Yang penting kita ingat bahwa permisalannya adalah dimulai dari ini, substitusinya. Kemudian kita gantikan dengan dx, sin x, dan cos x-nya dengan variabel T. Pemisalan ini. Baik, itu saja kurang lebih video kali ini. Mungkin agak panjang ya jadinya, karena memang bahasan tentang integral fungsi rasional cukup panjang. Oke, dengan soal ini maka telah saya sampaikan materi tentang integral substitusi terkait dengan fungsi rasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus berlatih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.